welcome back to my channel. Masih bareng aku, Winda. Nah teman-teman, sebentar lagi penerimaan murid baru untuk SMP negeri ya teman-teman. Nah buat kalian yang udah tamat SD dan pengen masuk ke SMP negeri pilihan kalian, kalian wajib tonton video ini buat tambahan wawasan kalian supaya kalian tahu langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam pendaftaran online ini. Jadi nggak cuma muridnya aja ya yang harus tahu, orang tua juga yang untuk mendaftarkan anaknya, kalian wajib tahu cara pendaftarannya karena berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang udah pakai sistem online, jadi udah nggak repot lagi ke sekolah. Kalau untuk SMP udah dikurangin batas untuk desak-desakan di SMP-nya. Nah sekarang udah kebanyakan di online-nya. Jadi buat orang tua yang belum tahu caranya gimana, kalian bisa simak video ini baik-baik. Nah jadi ketentuan dalam PPDB ini, penerimaan peserta didik baru ini ada 4 jalur pendaftaran teman-teman untuk pendaftaran Kota Pekanbaru ya. Nah apa aja yang 4 itu? Kalian wajib tahu dulu untuk jalur pendaftaran ini ya teman-teman, karena sekarang udah ada pembagian untuk jalur pendaftarannya. Nah yang dimana yang dirasa cocok nanti aku jelasin satu-satu. Oke, untuk yang jalur pertama, jalur zonasi itu 60% dari daya tampung sekolahnya teman-teman. Jadi sekolah mana yang kalian pilih yang paling dekat dari sekolah kalian ya teman-teman, karena ini sangat menentukan. Misalkan nanti kalian memiliki jarak sekolah yang paling dekat itu 500 meter, nah itu kalian bisa jadi di peringkat pertama. Nah tapi lihat lagi ke depannya bagaimana, soalnya nanti bakalan di-ranking berdasarkan jaraknya. Jadi jarak yang paling terdekat akan di-ranking sampai jarak yang paling jauh itu yang akan diterima di sekolah tersebut. Dan itu berdasarkan daya tampungnya. Nah, kalau buat kalian yang jaraknya dekat dari sekolah, kalian yakin aja buat ngambil jalur zonasi ini ya. Karena kemungkinan besar kalian bisa diterima di sekolah tersebut. Oke, untuk jalur yang kedua itu adalah jalur afirmasi 15% dari daya tampung. Nah jalur afirmasi ini teman-teman itu diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu, anak panti, dan itu dibuktikan dengan kartu KIP, kartu Indonesia Pintar teman-teman. Jadi kalau kalian punya kartu KIP, kalian bisa mendaftar melalui jalur ini. Nah itu cuma 15% dari daya tampung, tapi bisa berpeluang ya teman-teman, karena nggak semua orang yang punya KIP. Jadi buat kalian yang punya, kalian bisa mendaftarkan melalui jalur ini. Apalagi kalau misalkan sekolah itu jauh jaraknya dari rumah kalian ya. Nah karena jalur afirmasi ini tidak melihat jarak, tapi dia melihat nilainya teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai kalian agak tinggi, kalian mempunyai KIP, kalian bisa mendaftarkan menggunakan jalur ini. Nah setelah KIP, kalian juga bisa mendaftarkan jalur afirmasi ini menggunakan kartu PKH ya teman-teman ya. Jadi itu dia untuk yang jalur afirmasi. Jadi buat kalian yang mau ikutan jalur afirmasi, kalian bisa aja sih masukin kemana aja sekolah yang kalian mau, sekalipun sekolah itu jauh. Yang penting kalian punya KIP dan juga siap untuk bersaing di nilai ya teman-teman. Tapi kalau saran aku, kalian pantau aja beberapa hari dulu setelah pendaftaran buka, soalnya nanti bakalan di ranking terus untuk penerimaan jalur online ini teman-teman. Nah yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini diperuntukkan untuk orang yang berada di luar daerah Kota Pekanbaru ya teman-teman. Jadi kan misalkan ada yang orang tuanya lama di Jakarta, kemudian dia pindah tugas dalam waktu dekat ini, kebetulan anaknya mau masuk SMP, jadi seperti itu. Dan itu juga harus dibuktikan dari surat tugas dari instansi atau lembaga tempat orang tuanya bekerja teman-teman. Ini juga bisa untuk anak guru yang pindah tugas, guru
orang tuanya guru pindah tugas, ini bisa juga digunakan untuk jalur, dan kuotanya itu adalah 5% dari daya tampung teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah yang keempat, ini adalah jalur yang paling penting, yaitu jalur prestasi. Kuotanya cuma 20% dari daya tampung, tapi ini sangat menentukan. Jangan berpatokan pada jalur zonasi teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Soalnya kalau misalkan nilai anak-anak kalian atau misalkan nilai kalian nilainya sudah sangat tinggi dan yakin untuk masuk dalam penerimaan SMP negeri, kalian ambil aja yang jalur prestasi ini teman-teman, nggak usah ikutin jalur zonasi. Sekarang ini banyak yang terjebak sama jalur zonasi ya, berpatokan sama zonasi, padahal jalur prestasi ini juga bisa menentukan teman-teman. Soalnya sekarang nggak cuman jalur akademik saja, jalur non akademik sekarang udah ada 2, yaitu akademik untuk nilai yang SKL, dan itu non akademik untuk yang punya sertifikat lebih, dan itu ada nilai tambahan pastinya. Nah kalau misalkan nilai anak kalian itu 90-an ke atas, udah yakin aja untuk bersaing di jalur prestasi ini, karena kemungkinannya akan besar untuk penerimaan melalui jalur prestasi dibandingkan zonasi. Soalnya kalau zonasi itu jarak ya. Oke, kalau misalkan sekolahnya itu dekat, tapi kalau misalkan sekolahnya itu jauh, bisa saja kita itu kalah di zonasi. Padahal kalau kita punya nilai tinggi, bisa di prestasi ini ya gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai kalian itu tinggi, ya udah deh pastiin aja buat ngambil jalur prestasi ini, karena kalau misalkan sekolah kalian itu jauh dari rumah kalian, jaraknya udah jauh, itu udah pasti kalah di zonasi ya teman-teman ya. Nah mana tahu di prestasi nilai kalian mampu bersaing, kalian bisa coba ya jalur prestasi ini. Nah itu dia 4 jalur pendaftaran SMP online 2020 Kota Pekanbaru. Kayaknya di sekolah sama, sekolah lain juga SMP lebih kurang itulah sama penerimaan untuk SMP negeri tahun ini seperti itu. So buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, semampu aku, pengalaman aku, karena kemarin aku juga pengalaman ngedaftarin adik buat masuk SMA negeri, jadi aku ada gambaran buat pendaftaran SMP kayak mana, lebih kurang sama lah. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa nanya di kolom komentar di bawah. Semoga membantu ya videonya. Thank you yang udah nonton. See you next time, see you next video.